Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Nabhan Abdullah Channel, pagi ini kita berada di Masjid Al-Hidayah Komplek Rafflesia Jatimamur Pondok Gede Bekasi dalam rangka mengikuti kajian Sabtu Ba'da Subuh yang diisi oleh Ustadz Muhammad Tasrifuddin SPDI, membahas tentang kiat menciptakan kampung yang berkah. Para sahabat sekalian, silakan menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak semua, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana biasa, bersama-sama kita saling mengingatkan, kita bersyukur kepada Allah dengan membaca doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca doa bangun dari tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan segala nikmat yang telah Allah berikan, yang kadang-kadang banyak nikmatnya langsung aja gitu. Langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukur, karena syukur akan menambahkan rezeki kita, menambahkan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bersalawat kepada baginda kita, Nabi besar kita, dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga salawat dan rahmat selalu tercurahkan kepada baginda kita beserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan kita selaku umatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dan berusaha jadi orang baik, berusaha jadi orang soleh. Agar apa? Agar kita tidak pernah berhenti belajar, berhenti menjadi orang. Pak Ustadz lagi ngapain? Ketika Pak Ustadz ini sedang mengajarkan atau mendistribusikan ilmu kepada anak-anak muridnya, sekolah gitu ya, di TPA misalnya, di sekolah di TPA, nggak salah gitu. Ya, maka kita sebagai umat Islam harus punya visi yang besar. Begitu ditanya, misalnya guru yang kamu lagi ngapain? Ya saya lagi ngajar Iqra. Mungkin kalau di anak-anak selesai Iqra selesai kan? Kamu lagi ngapain? Saya lagi ngajarin anak-anak bisa baca Quran. Itu yang B. Tapi yang C ditanya, kamu lagi ngapain? Saya lagi mendidik anak-anak saya agar menjadi anak-anak yang bisa memimpin masa depan, bertanggung jawab dalam kehidupannya, dan bisa mengamalkan isi daripada Al-Quran. Kira-kira apa? Effort yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan antara guru A, guru B, sama guru C, lebih energik mana Pak? Lebih besar mana Pak kira-kira? Guru A, guru B, atau guru C? Kenapa? Karena guru C ini akan memikirkan konsep bagaimana cara mengajar, cara mendidik yang baik, bagaimana cara anak-anak ini bisa cinta kepada Quran. Betul ya? Agar apa? Agar tadi dia bisa menciptakan anak-anak pemimpin masa depan yang bertanggung jawab, yang bisa menjalankan dan mencintai Al-Quran langsung. Agar apa? Pada akhirnya visi kita, ujungnya kita ya,
dalam kehidupan itu mencari keselamatan. Selamat di dunia dan selamat di akhirat. Gimana caranya agar bisa selamat di dunia dan selamat di akhirat? Nah, ini makanya dikeluarkan di dalam Al-Quran di surah Al-A'raf surat 7 ayat 96. Walau anna ahlal qura amanna wattaqwa lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Berarti syarat agar selamat itu salah satunya adalah beriman dan bertakwa. Pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Kalau dapat berkah dari langit dan bumi, berarti kehidupan itu selamat gak bakal? Maka berawal dari niat membangun negeri yang berkah, maka dihuni oleh penduduk yang beriman dan bertakwa. Siapa penduduk itu? Kita sebagai masyarakat di dalamnya, kita sebagai penguasa di dalamnya, kita sebagai amirul sunnah, kita sebagai jamaah di dalamnya, kita sebagai pengurus masjid di dalamnya, kan gitu. Maka negeri yang bertakwa itu, beriman dan bertakwa itu, penduduknya, ya kan, dimulai dari kampung-kampung yang penuh dengan keberkahan. Di mana kampung yang penuh dengan keberkahan itu? Kampung itu diisi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Bagaimana konsep beriman? Ini yang harus dijabarkan. Makanya saya ada yang namanya 10 hal basic yang harus dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan. Yang pertama adalah beriman. Beriman itu gimana? Beriman itu yakin Allah berikan yang terbaik kepada kita. Cuman Allah saja. Yakin betul. Namanya iman ya. Itu iman itu kan keyakinan. Yakin bahwa Allah akan selalu berikan yang terbaik kepada kita. Nah, itu dulu yang diyakini. Mereka yang yakin bahwa Allah akan selalu berikan yang terbaik kepada kita, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, kira-kira Pak, Bu, jalanin hidupnya optimis atau pesimis? Optimis. Yakin. Itu kan bicaranya keimanan. Wah, susah Ustaz, berkelompok-kelompok sekarang, susah Ustaz. Nah, betul ya? Itu akhirnya yang meragukan keimanan itu siapa sendiri? Kita sendiri. Kita meragukan bahwa Islam itu nanti pasti akan bersatu. Islam itu akan jaya, Islam itu akan berkembang. Pasti nggak kira-kira Pak? Pasti. Nanti negeri ini akan menjadi negeri yang beriman dan bertakwa, yang akan didatangkan keberkahan. Yakin nggak? Yakin gitu, ya kan? Karena kalau kita nggak yakin, kita nggak akan bisa menempuh jalan tersebut, kan gitu. Yakin nggak kampung kita nih, Jatiwaringin gitu ya. Terus komplek apa nih? Komplek Rafflesia gitu kan. Dimulai daripada Masjid Al-Hidayah gitu ya, menjadi pusat poros peradaban gitu. Menjadi kampung yang penuh dengan keberkahan. Yakin nggak kira-kira? Nah, itu harus ya yakin tanpa tapi. Yakin dulu. Setelah kita yakin, maka ada tahap langkah selanjutnya, amanah wa taqwa, beriman dan bertakwa. Nah, takwa ini yang bagaimana? Kan gitu kan. Buka lagi Al-Quran. Beriman dan bertakwa. Maka orang-orang yang bertakwa itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Surah Al-Baqarah ayat kedua. Itulah kitab yang tidak ada keraguannya bagi orang-orang yang bertakwa.
Siapa mereka yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalimatnya wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu adalah orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Beriman pada yang gaib. Rezeki gaib gak kira-kira? Gaib. Ya kan? Hal-hal baik yang didatangkan oleh Allah kira-kira itu gaib enggak? Gaib. Visioner tadi, Pak. Mimpi besar tadi, Pak. Membentuk negeri yang beriman dan bertakwa, membentuk kampung yang penuh dengan berkah, membentuk keislaman yang luar biasa, kira-kira itu gaib nggak kira-kira, Pak? Menjadikan kampung ini adalah kampung yang penuh dengan keberkahan, itu gaib bukan kira-kira? Visioner itu kan gaib, nggak kelihatan kan gitu wujud. Sifatnya keimanan, beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Maka beriman kepada yang gaib. Setelah beriman, yuqimunas shalah, mendirikan salat. Ada namanya berdasi. Ada lagi nih sebutannya. Jadi ada 6 pilar dakwah. 6 pilar dakwah. Nah, ini disirkelkan jadi 10. Yang pertama beriman, kedua bertakwa. Lalu apa bentuk keimanan, bentuk ketakwaan gitu? Dimulai dari amalan pokok. Apa? Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kira-kira mau nggak anak kita berbakti sama kita? Mau kan? Maka kita juga harus menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, kan gitu. Birrul walidain, kembali kepada hal basic. Makanya ada namanya 10 circle yang harus diperbaiki. Saat saya udah berbakti kepada orang tua, saya udah sholat tepat waktu, saya udah rezeki yang halal, tapi kok masih belum berubah kehidupan saya. Yakin kalau Allah bilang Allahu la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kira-kira yakin enggak, Pak? Bahwa Allah akan merubah kondisi kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka. Yakin enggak kira-kira? Berarti harus ada yang diperbaiki dong. Oh, sholatnya udah. Ya qamus sholat, mendirikan sholatnya udah. Kita zakat, bayar zakatnya udah belum? Nah, ternyata bayar zakatnya selama ini lewat tromol, lewat kotak amal, dapat gaji, dapat penghasilan gitu kan, masukin langsung di tromol. Itu terhitung zakat nggak kira-kira, Pak? Terhitung zakat nggak? Enggak. Itu nggak terhitung zakat. Itu terhitungnya apa? Infak. Dan mereka yang tidak membayar zakat disebutkan oleh Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang syirik, dan mereka tempatnya di neraka. Masya tuh kena ternyata di situ. Nah, makanya ada 10 situ. Oke, 10 poin. Sholat udah oke, ya kan? Birrul walidain sama orang tua udah oke. Ternyata kena inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering-sering, zakatnya belum. Bayar zakatnya selama ini ternyata salah. Dikiranya sudah bayar zakat, ternyata belum bayar zakat. Kenapa? Karena zakat itu ada yang namanya 8 asnaf. Ada yang namanya 8 asnaf yang wajib itu disalurkan kepada hanya 8 asnaf. Kalau ke masjid, masuk ke nomor masjid itu kan, itu nggak ada akad saya bayar zakat. Terus kedua, setelah diambil sama pengurus masjid, dikelola untuk kepentingan masjid.
masjid, maslahat umat umum. Infaknya jadi jatuhnya infak umum. Infak umum itu boleh dipakai buat apa saja, selama itu untuk membuat orang itu beriman dan bertakwa. Kembali kepada Allah, kembali kepada masjid. Boleh nggak buat makan-makan? Boleh. Kalau perlu kotak tromolnya dipisah, kotak tromol operasional masjid. Nanti untuk apa? Untuk bayar operasional masjid, gitu ya, bayar listrik, gitu kan, untuk kebutuhan utama kan gitu, untuk marbot dan sebagainya, gitu ya, untuk imam dan sebagainya kan. Terus yang kedua, kalau namanya infak masjid berarti umum. Infak masjid. Apa bedanya sedekah sama infak? Ingat kemarin? Sedekah itu induknya. Kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Senyum kepada saudaramu sedekah. Tapi infak kepada saudaramu dengan senyum bisa nggak? Enggak, kan gitu ya. Infak itu materi. Infak itu harus berupa materi. Maka ada namanya GIB, gerakan infak beras. Langsung tuh. Berarti dia diberikan beras, disalurkan kepada para mustahik. Mustahik siapa aja kan gitu. Nasnaf, fakir, miskin, terus amil, yang keempatnya gharib, orang yang terkena hutang kan gitu, mukallaf. Jadi ada 8 asnaf. Nah kalau kayak gitu gimana? Langsung ke pengurus masjid, atau ke badan amil zakat, atau ke apapun yang dia memang sifatnya menyalurkan zakat. Jadi tepat sasarannya. Nah, itu zakat. Jadi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Terus yang kedua, STW, sholat tepat waktu. Yang ketiga, one day one page. Oh, dia udah baca Quran, dia udah sholat, dia udah sholat tepat waktu, ternyata dia meninggalkan Al-Quran, kena lagi di situ. Jadi harus lengkap. Makanya kan udkhulu fis silmi kafah, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, keseluruhan. Tapi saat kan kita nggak bisa ngejalanin semuanya. Nah ini nih konsep keimanan, baik lagi kan itu, betul nggak? Kita sedang berusaha untuk menjalankan semuanya. Kalau kita pengen selamat di dunia dan selamat di akhirat, kan gitu. Satu saja kita salah, satu saja kita gagal, maka konsekuensinya itu abadan kan gitu. Selamanya di akhirat, selamanya di neraka nanti. Dicuci 50.000 tahun sehari kan gitu. Subhanallah. Maka gimana caranya? Ya kita harus tuliskan, kita petakan kan gitu. Ada yang namanya to-do list. Ada namanya 10 circle birrul walidain. Kira-kira gimana bakti kita kepada orang tua? Bu, Pak, kira-kira nih Bapak nih, walaupun punya duit gitu ya, terus dikasih permen sama anaknya yang masih kecil atau sama cucunya, kira-kira seneng gak Pak? Bukan harga nominal permennya, bukan harga nominal buahnya misalnya gitu, tapi apa? Bentuk kepeduliannya kepada kita. Betul? Anak kecil misalnya, anak kita, cucu kita, ya ini buat Abi, ngasih permen, ngasih jajanan, kira-kira gimana kita perasaannya? Ya Allah, senang banget, pintar banget sih, baik banget ya Allah. Betul ya? Padahal nggak seberapa, mungkin hanya 2.000, hanya 1.000 rupiah kan gitu. Tapi anak kita peduli, ingat sama kita, kira-kira gimana perasaan kita? Senang banget ya? Bahagia betul. Sama kakek nenek kita ke orang tua kita kan gitu. Mungkin nggak seberapa kita beli anggur misalnya di jalan kan gitu kan, kita beli pisang terus kita bawa pulang, itu rasanya gimana tuh? Ada bentuk kepedulian sama orang tua kita, senang, bahagia Pak.
Nah, itu konsep birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Makanya banyak orang-orang yang masuk ke dalam Islam secara pemikiran gitu ya, dia semakin cinta, semakin sayang sama kedua orang tuanya. Bahkan banyak orang tuanya akhirnya ikut juga jadi Islam. Karena apa? Karena lihat anaknya nih kok begitu masuk Islam, makin sayang sama mereka kan gitu. Hidupnya makin disiplin, udah nggak minum minuman dan sebagainya. Ternyata gitu tadi. Birrul walidain, berbakti kepada kedua. Salat tepat waktu. Oh, birrul walidainnya udah bagus, infaknya udah bagus, ternyata sholatnya bolong kan gitu. Karena kalimatnya di sini wa itu artinya dan, maka wa itu satu kesatuan, kesatuan. Gitu. Konsekuensinya satu ayat saja kita ingkari, maka kita tidak disebut orang-orang yang beriman. Kalau tidak disebut orang beriman, disebutnya apa? Fahuwa kafir. Orang-orang yang kafir. Satu ayat yang kita ingkari. Makanya kemarin tuh kan pernah tuh Buya Yahya ditanya, Buya Yahya ya, kira-kira apa pendapat Buya tentang kisos? Tentang kisos. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kisos. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan. Apa kata Buya? Saat ini belum bisa dilakukan, tapi kita wajib mengimani dan itu harus tetap usaha dilakukan. Itu adalah ayat yang wajib untuk dilakukan. Tapi saat ini belum bisa diterapkan. Dan gitu. Benar ya? Tapi kita nggak boleh mengingkari ayat itu. Kalau kita bilang oh itu sudah tidak relevan, nah tuh kena tuh langsung sama Allah ditantang perang bersama Rasulnya kan gitu. Kenapa? Karena tidak lagi disebut beriman. Jadi kalaulah ada yang salah dalam kehidupan kita, maka yang perlu diperbaiki adalah apa yang harus diperbaiki. Kenapa? Karena kan Allah bilang dalam Al-Quran kemarin, masih ingat ya, kita yakini surat 4 ayat 7-9. Makanya itu kalau dalam komunitas kami ya di Paskas masukan amal soleh, kalau lagi ada yang melakukan kesalahan, dikasih tahu ingat surat, ingat 479, ingat 479. Jadi mudah sekali mengingatkannya kan gitu. Karena mereka sama-sama orang-orang yang sudah mengedepankan Al-Quran. Apa 479 tuh? Surat 479. Ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayyatin famin nafsik. Segala sesuatu yang baik yang datang padamu, datangnya dari Allah. Dan segala sesuatu yang buruk yang menimpamu, datangnya dari kesalahan diri sendiri. Nah, akhirnya ketika ada teman kita yang dia show off, gitu ya, lihat nih hasil ciri bayarnya, langsung ingat 479 yang baik-baik itu dari oh iya. Jadi hilang rasa sombong kan gitu kan, rasa ujub, rasa bangga diri itu akhirnya oh iya, illa biiznillah, semua terjadi atas izin Allah. Yang baik-baik datang dari Allah. Terus yang buruk-buruk yang menimpamu, aduh sedang hilang lagi, di mana lagi, dah motor hilang lagi gitu. Ingat, yang buruk-buruk datang dari kesalahan dirimu sendiri. Jangan salahin Allah. Jangan sampai mengkambing hitamkan Allah kan gitu. Ya, Allah kasih pasti beri yang terbaik. Itu wasilahnya, sebabnya memang ya, maksudnya terjadi itu bismillah, terjadi atas izin Allah. Qadarullah betul. Motor hilang itu qadarullah betul. Tapi yang menyebabkan itu menghilang bukan karena Allah ambil begitu saja kan gitu. Apa? Karena sebab dosa. Ada yang harus diperbaiki. Karena mungkin nggak Allah mengingkari janjinya. Nggak mungkin Allah mengingkari janjinya kan gitu. Allah bilang dalam Al-Quran, mereka yang beriman dan bertakwa maka Allah akan berikan keberkahan dari langit dan bumi.
Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rahmat dan berkah dari Allah dan mendapatkan petunjuk dalam hidup. Kalau dapat petunjuk Pak, dapat jalan keluar Pak, mudah nggak Pak Bandi Pak jalan hidup itu Pak? Maka selalu setiap ada kejadian, setiap ada peristiwa, apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Apa yang salah ya? Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Untuk apa? Untuk menciptakan kampung yang penuh dengan keberkahan. Pertama, birrul walidain. Kedua, sholat tepat waktu, STW. Ya, birrul walidain, STW, sholat tepat waktu, inspiring, infak setiap hari, kalau bisa sering. Terus yang ketiga, yang keempat, apa yang keempat? Yang keempat, one day one page, satu hari satu halaman, satu ayat, baca Al-Quran, baca terjemahannya. Boleh nggak kita baca sendiri terjemahannya? Boleh banget. Allah bilang dalam Al-Quran, Allah lah yang memberikan petunjuk ketika seseorang itu membaca Al-Quran, dan Allah pula yang apabila orang itu tersesat, itu karena dirinya sendiri. Jadi, ntar gimana kalau ada orang baca Quran nanti dia sesat? Ada nggak yang ngomong begitu? Belajar tanpa guru kan gitu. Ya, makanya kalau misalnya nggak tahu begitu, bertanya. Tapi kalau dia mencari petunjuk, pasti dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena ada kedengkian di dalam dirinya, dia baca sendiri, ya. Akhirnya dia mencari pembenaran. Dan gimana? Kita mengikuti kebenaran. Karena orang yang benar bisa salah nggak? Bisa salah. Itulah kenapa jangan terlalu sampai figuristik gitu ya. Terlalu sampai yang figur idola. Ambil yang baik. Itulah kenapa Sayyidina Ali bilang, unzur maqala wa la tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan dan jangan lihat siapa yang mengatakan. Apa yang salah dan apa yang harus diperbaiki. Birrul walidain yang pertama, satu. Kedua apa? Ingat? Yang kedua, sholat tepat waktu, STW, sholat tepat waktu. Yang ketiga, inspiring, infak setiap hari kalau bisa sering, inspiring. Yang keempat, STW, sholat tepat waktu. Yang keempat, one day one page. Kenapa? Karena Rasulullah diabadikan di dalam Al-Qur'annya. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Tuhanku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Qur'an ini diabaikan. Itu kalimatnya Rasulullah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya kaumku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Birrul walidain, inspiring, sholat tepat waktu, one day one page. Yang kelima, rezeki halal sifat dan zat. Rezeki halal sifat dan zat. Kita kira, coba bareng-bareng yuk. Kita kira rezeki kita sudah halal. Ternyata kita belum belajar bagaimana cara memperoleh rezeki yang halal. Gimana caranya kita bisa mendeskripsikan ini halal? Betul ya? Sementara kita belum punya pembanding. Kita belum pernah belajar fikih muamalah. Bagaimana konsep berjual beli, gitu ya? Ya pokoknya kan jual beli itu yang penting sama-sama ridho. Ternyata di situ ada ghorornya, ada syubhatnya, ada judinya, kan gitu. Ada nggak begitu? Terus ada lagi sifat dan zatnya.
zatnya ternyata kita beli sosis bakar, kita beli ayam bakar, ternyata kita nggak perhatikan kuasnya dari bulu babi. Nanti tahun baru kemarin tuh, hati-hati tuh, saya share tuh kan. Untuk yang mungkin ya kita tidak bisa menahan gitu ya, orang-orang yang sedang merayakan gitu kan, selalu ada kan gitu kan, di tahun baru mereka bakar-bakar. Maka umat Islam perhatikan, jangan sampai makananmu dari yang haram. Apa zatnya? Ternyata kuas yang dipakai buat bakar-bakaran dari bulu babi. Karena 80%, kurang lebih 70-80%, kuas yang didistribusikan di Indonesia itu dari bulu babi. Yang udah bisa dipastikan kuas Eterna sama kuas Bradley. Eterna Bradley itu dari bulu babi. Banyak kan kuas Eterna kan yang bisa dipakai buat ngecat rumah-rumah kan gitu. Murah makanya kan gitu. Bulunya gitu. Ada babi hutan. Babi hutan tuh bulunya lebat-lebat. Dia makanya murah. Itulah kenapa kita perlu perhatikan sifat dan zat kita, makanan kita. Terus setelah rezeki ala sifat dan zat, muamalah tanpa riba dan akad-akad batil. Makanannya udah kita jaga, kita udah pakai ambil yang halalan thayyiban, yang halal dan baik. Ternyata muamalah kita masih ada gorornya, masih ada syubhatnya, dan masih kena ribanya. Saat kan cuma 0,0002%, kena riba nggak tetap Pak? Tetap riba bukan? Tetap Pak, meskipun 0,00001% gitu kan. Tapi ini paling ringan Ustaz gitu. Kemarin belum lama ada yang nanya konsultasi. Ustaz, saya lagi butuh uang kurang lebih 150 juta. Tapi saya kepikiran kemarin waktu ngaji, Ustaz bilang jangan ambil riba kan gitu. Terus sementara opsinya dari anak saya ada opsi terakhir. Opsi terakhirnya adalah sertifikat rumah digadaikan ke bank. Langsung lah situ kita diskusi. Itu jangan jadikan sebagai opsi terakhir. Dan itu jangan dijadikan sebagai opsi. Coret opsi tersebut. Harus keimanannya dulu. Harus yakin dulu bahwa nanti Allah kasih jalan keluar kan gitu. Karena kalau nutupin lagi hutang dengan hutang ya sama aja ngajak perang Allah dan Rasulnya. Pak, kira-kira Pak, kalau kita ngomong nih sama Allah nih, Allah lihat sinyalnya. Allah perang yuk, berantem yuk. Kira-kira menang gak kita Pak? Menang gak kira-kira kita? Pasti kalah kan gitu. Pasti langsung. Sementara Allah bilang mereka yang makan riba diperangi Allah dan Rasulnya. Kita ambil meskipun hanya 0,01% gitu kan. Sama aja kayak kita ngambil senjata kita bilang sama Allah nih, yuk Allah perang yuk, berantem yuk gitu. Itulah kenapa perlu kita belajar lagi tentang fikih muamalah. Nah ini hari ini ada nih hari Sabtu nih biasa di pagi tentang belajar fikih muamalah di hotel Hai Hotel. Nah, qadarullahnya ketua pelaksananya saya, gratis caranya. Nanti besoknya bikin 14 pertemuan setiap Sabtu rutin, mempelajari fikih muamalah. Jangan sampai kena goror, jangan sampai kena syubhat, jangan sampai kita jadi investor, ya, jadi investor, jadi pemodal yang seperti rentenir. Ada nggak pemodal yang seperti rentenir? Dia siap untung tapi nggak siap rugi, ya, siap untung nggak siap rugi. Karena kalau pemodal itu harus siap untung siap rugi. Pengelola juga sama, siap untung siap rugi. Saat saya kan pengelola nih, saya direktur utama, boleh nggak saya nerima gaji? Nah, itu lagi. Ya, ada nggak yang begitu? Kalau di PT-PT itu selalu ada pemegang saham, dia direktur utama, ya kan ngejabat, nah, dia dapat saham, dapat
gaji juga. Betul ya? Ternyata kalau kita belajar lagi fikih muamalah, saya ambil lebih ke arah jalur kanan, jalur yang lebih hati-hati kan gitu. Apa ternyata itu haram? Loh, kenapa? Multi akad. Ini akadnya ijaroh, gaji, atau mudorobah bagi hasil kan gitu. Ya kan? Betul apa betul? Banyak kan gitu. Dia direktur utama juga, dia pemegang saham juga kan gitu. Dapat gaji, dapat pemegang utama 30% di hasil. Ya, kalau mau gaji ya sifatnya gaji. Kalau mau pegang saham ya sama-sama, berarti ngambil profit kan gitu kan, ngambil dari profit. Saat boleh nggak kalau ngambil gaji dulu gitu kan? Boleh, tapi jadi piutang kan gitu. Kalau udah dapat keuntungan, keuntungannya dipotong sama duit yang udah diambil sama dia gitu. Jadinya hutang kan gitu. Wah, ribet juga ya gitu. Bukan ribet, tapi kitanya sendiri yang perlu belajar. Itu yang namanya fikih muamalah. Kenapa kok kita harus perhatikan fikih muamalah kita? Agar kita mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, agar kita termasuk beriman dan bertakwa. Takwa ini dijabarkan lagi lebih dalam kan. Fikih muamalah, ya kan, tanpa riba. Gimana ceritanya kita bisa tahu ini halal atau bukan ketika kita tidak belajar tentang fikih muamalah? Ya kata Ustadz. Baik lagi, kita ngikuti orang yang benar atau mengikuti kebenaran kan gitu. Kalau kata Ustadz tanya mana dalilnya kan gitu. Oh, udah benernya ada, oke, berarti benar. Akhirnya kan kita tahu kebenarannya seperti apa kan gitu. Sama Bapak kalau jualan nasi uduk di pinggir jalan. Bapak ngerjain orang, ada orang yang kerja. Bapak sebagai pemodal. Kira-kira si tukang nasi uduk ini dapat gaji juga sama dapat bagi hasil juga nggak? Enggak kan? Fix aja gitu. Bagi hasil, oke, setelah itu saya hitung sehari kan gitu. Modal saya 100.000, dapatlah hitungan 200.000. 100.000 buat modal, 100.000-nya baru bagi hasil kan gitu. Dia kamu 50.000, saya 50.000. Atau yang jualannya 60.000, saya 30.000 atau 40.000 gitu. Enggak digaji juga gitu. Tapi sifatnya langsung bagi hasil pada saat itu, betul ya? Itu kecil. Begitu ini kan besar nominalnya sama gitu. Kenapa perlakuannya jadi beda? Riba, muamalah tanpa riba, dan akad-akad batil. Akad-akad batil itu tadi itu ya, gharar, syubhat. Terus apalagi? Udah nih, biru walidain udah, inspiring udah, sholat tepat waktu udah, one page udah, rezeki ala sifat dan zat udah, muamalah tanpa riba, akad batil udah. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkarnya belum. Dakwah ma'ruf. Perlu nggak kita dakwah? Tu'minu billah wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabar. Sampaikan kebenaran walaupun itu pahit kan gitu. Oh, jadi selama ini banyak akad-akad yang bermasalah nih kan gitu. Wah. Sampaikan. Ini yang namanya dakwah amar ma'ruf. Tidak disebut beriman kalau kita tidak peduli kepada saudara kita, kepada sesama kita kan gitu kan. Sebutnya apa? Pendusta agama kan gitu. Lalu yang ke-8 apa? Dakwah nahi mungkar. Amar ma'ruf udah, nahi mungkar. Oh, ternyata selama ini birrul walidain udah, inspiring udah, suatu waktu udah, one piece udah, rezeki halal udah, muamalah tanpa riba udah, dakwah amar ma'ruf udah, ngajak kebaikan terus. Nahi mungkarnya sabodo teuing kan gitu. Biarinlah yang penting enggak ganggu kita. Tuh. Ada enggak yang begitu? Ya kan? Ada orang jualan minuman keras, nggak karena kita berusaha gitu, kumpul-kumpul bareng gimana kita menyadarkan mereka. Itu dakwah nahi mungkar. Dakwah kepada siapa? Kepada teman, kepada saudara. Yuk kita beriman kepada Allah. Yuk kembalikan kepada Al-Quran. Nahi mungkar. Terus apalagi? Udah semuanya taubatnya, ya kan? Iman dan taubat. Taba wa aslaha, beriman dan bertaubat dan beramal soleh. Taba wa aslaha. Mungkin
Sampai sini tua kami, dosa-dosa kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, dosa-dosa kebodohan kami di masa lalu, dosa-dosa kepolosan kami di masa lalu ya Allah. Ampuni ya Allah, tunjukkanlah jalan yang baik, jalan yang Kau ridhoi ya Allah. Jalan orang-orang beriman sebelum kami ya Allah. Jalan orang-orang yang bertakwa sebelum kami ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan terbaik. Wafatkan anak-anak cucu kami dalam keadaan terbaik. Dan jadikanlah kami, keluarga kami, anak-anak kami menjadi keluarga yang diridhokan oleh syurgamu ya Allah. Jadi keluarga yang diridhokan olehmu ya Allah. Bertemu, berjumpa denganmu ya Allah. Sesurga dengan Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.